Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan begitu banyak nikmat dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib serta dilanjutkan lagi dengan pembelajaran tahsin. Alhamdulillah. Kemudian juga salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mohon maaf sebelumnya perkenalkan, nama saya yaitu Al-Bukhari ya. Pada malam hari ini juga karena saya dapat mendadak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, ini saya ini masih kurang enak badan kan, jadi berhalangan, maka beliau nelpon saya untuk menggantikan posisi beliau sementara di sini. Jadi seperti itu. Tapi mohon maaf sebelumnya atas kekurangan dari saya dengan beliau, apakah perbedaan penyampaian dengan beliau nanti atau sedikit agak kurang menarik dari saya antara dengan saya ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kali ini. Mohon maaf, pertemuan kali ini yang lanjutan yang mana Pak? Nyampe makhrajul huruf. Nyampe kha. Yang kha lagi. Iya, halaman 10 11 ya. Baik, tadi juga saya mendapatkan ini juga, otomatis kalau saya menggantikan, saya tanyakan dulu sama beliau bagaimana yang kemarin atas mana gitu kan. Alhamdulillah tadi beliau juga menyampaikan tentang makhrajul huruf ya, tentang makhrajul huruf, dan alhamdulillah katanya sudah masuk nih makhrajul huruf tentang al-lisan ya. Al-lisan ya. Al-lisan masuk ke yang mana lagi? Yang kho ya, berarti terakhir kho, sekarang masuk ke yang lisan. Oh baik, maaf ya. Kalau kita ulang sedikit ya, kalau yang kemarin yaitu tentang makhrajul huruf ya, dia terbagi menjadi 5 bagian. Makhrajul huruf terbagi 5 bagian. Yang pertama yaitu, kalau sudah belajar kemarin, ada yang pertama itu namanya al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut. Kemudian ada yang kedua al-halqu. Nah, al-halqu ini batas ini kemarin ya, batas ini al-halqu, yaitu al-halqu ini ada lagi pembagiannya, dibagi lagi menjadi 3 tempat. Jadi seperti itu. Ada 3 tempat, tempatnya al-halqu, bagian tenggorokan. Ada yang pertama yaitu di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, sama ujung tenggorokan. Kemarin saya juga pernah mengajar di sana ya, tapi perbedaannya mereka tahu namanya pangkal, tengah sama ujung, tapi nggak tahu posisi di mana posisi pangkal, mana ujung, mana yang tengah, mana yang ujungnya. Jadi pangkal kita ambil di sini, naik ke atas, sama ujungnya di sini ya, sini ujung tenggorokan. Jadi pangkalnya dari bawah naik ke atas, baru ke atasnya lagi, itu namanya dari ujungnya. Nah baik, itu tentang al-halqu. Pada kesempatan kali ini kita masuk lagi ke tentang al-lisan. Baik, al-lisan kita baca dulu pengertiannya. Al-lisan artinya adalah lidah. Maka sering kita
dengan jaga lisan, ya kan? Lisan. Maka lisan itu artinya lidah. Pembagian lidah ini kalau kita ini dia terbagi menjadi ada 10 tempat. 10 tempat lisan. Baik, bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah ada 18 huruf, yaitu berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 tempat atau 10 makhraj. Nah, yaitu yang pertama, ini bagian yang pertama, pangkal lidah dan langit-langit. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut bagian belakangnya, yaitu keluar yang pertama itu adalah huruf qaf. Qaf. Ya, qaf. Kalau kita mengatakan ya, kalau qaf itu adalah huruf yang tidak berbaris, itu namanya qaf. Tapi kalau misalnya hurufnya berbaris, baru kita sebutkan misalnya kalau harokatnya adalah fathah, baru kita sebut qaf. Tapi kalau huruf yang sebenarnya belum ada harokatnya, maka kita sebut dengan huruf qaf. Qaf itu dia bunyinya adalah di pangkal lidah. Pangkal lidah bagian belakang, pangkal sekali. Dia bagian belakang bertemu dengan langit-langit. Ya, keluar huruf yang pertama tadi ada huruf qaf. Ya, qaf itu hurufnya itu bayangkan aja bunyinya di pangkal lidah sekali, pangkalnya. Jadi ada dia nanti berteman sama huruf qaf itu ada huruf kaf. Huruf kaf itu dia agak sedikit lagi nanti setelah huruf qaf, itu nanti yang bagian kedua. Nah, ya, kalau begitu mari kita coba dulu bersama-sama ya Pak. Baik, ikuti saya nanti setelah ini. Qafifu baq. Nah, kalau huruf qaf yang misalnya mati agak dipantulkan, karena dia termasuk huruf qalqalah. Kita ulangi lagi sekali lagi. Qafifu baq. qaniqaqna minal muqaddi maqiqan qaniqa. Nah, seperti itu bunyi huruf qaf. Nah, dia bunyinya masih di pangkal lisan. Nah, bagaimana Pak? Bisa dipahami? Praktek ya. Baik. Kalau sudah mulai memahami, sekiranya kita coba dulu ya. Coba dulu bagaimana semuanya kok. Semuanya satu-satu atau bareng Pak? Satu-satu ya. Baik. Sambil dikoreksi Ustaz. Ya, baik. Kita mulai dulu dari sebelah kanan saya ya Pak ya. Mohon maaf. Silakan Pak. Qafifu baq. Qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ya, mantap. Lumayan bacanya bagus, seperti pantulan qafnya setelah qalqalahnya tadi juga tidak berlebihan ya. Ya, pas lah seperti itu. Pantulannya, qalqalahnya. Lanjut Pak. Qafifu baq. Agak dipantulkan dikit ketika di huruf qaf yang matinya. Qafifu baq. Masih agak kurang. Coba. Qafifu baq. Qafifu baq. Belum kelihatan apa ya? Masih belum kelihatan pantulan dari huruf qaf yang mati itu tadi. Coba insyaallah bisa dikasih coba. Qafifu baq. Baq. Agak mulai pantulannya sedikit. Minal muqni maqiqan qaniqa.
paling agak sedikit panjang pendeknya tadi ya. Kalau walaupun di sini bukan belajarnya tentang matodologi lagi, tapi ketika di prakteknya tetap metodologinya tetap dipakai juga panjang pendeknya seperti itu Pak. Berarti agak diperbaiki lagi, dikit lagi, poles sedikit lagi tentang ininya tadi. Nah, pakai mantulannya, ya seperti itu. Lanjut Pak. Qaqiqu baqa Quqan qaliqna minal muqani maqiqan qaliqa. Ya. Lanjut. Qaqiqu baqa. Nah, kalau yang Bapak ini bunyinya seperti huruf K, matinya seperti huruf K. Dia memang hurufnya agak berdekatan saya bilangin tadi. Ya, hurufnya memang agak berdekatan antara huruf Qaf sama huruf Kaf. Nah, berarti pantulannya agak bunyinya kayak Qaf gitu. Jangan seperti bunyinya K. Kalau misalnya kaki kubak, nah itu bak, dia mengeluarkan napas secara ini bak. Tapi huruf Qaf dia matinya huruf Qaf. Seperti mana? Qati kubak Qaf. Qaf dia di pangkal lidah bunyinya. Iya. Coba. Qaqiqu baqa Quqan qaliqna minal muqani maqiqan qaliqa. Ya, lumayan lah dari yang pertama tadi ya. Jadi, Bapak Qaqiqu baqa Quqan qaliqna minal muqani maqiqan qaliqa. Nah, paling kalau misalnya kita kembalikan kepada tajwid tadi, ketika di nunnya tidak boleh ditahan lama. Seperti yang itu tadi, Pak. Paham? Kon itu. Jadi masuknya huruf nun sukunnya kalau dia tidak bertemu sama huruf mim sama huruf ba, dia tidak boleh ditahan lama. Karena dia bukan termasuk huruf idgham mimi sama ikhfa. Ya begitu. Jadi ketika bertemu selain daripada huruf mim dan ba tadi tidak boleh ditahan lama. Ya, jadi bacanya harus dilepasin aja. Qariqu baq Quqan qaliqna minal muqani maqiqan qaliqa. Seperti itu. Jadi nun sukun ataupun tanwin tidak boleh ditahan lama. Seperti itu. Lanjut. Ya. Bapak itu. Lagi bersama Bapak yang belakang. Qaqiqu baqa Quqan qaliqna minal muqani maqiqan qaliqa. Iya. Bagus. Lanjut Pak. Qaqiqu baqa Quqan. Masih kurang pantulannya sedikit Pak. Iya. Lanjut. Oh, pagi ini masih kurang lagi Pak. Masih kurang ininya. Baknya. Bak. Agak sedikit dipantulin lagi. Coba Pak. Minal muqni maqiqan qaliqa. Iya. Lanjut Pak. Qaqiqu baq Quqan qaliqna minal muqni maqiqan qaliqa. Iya. Bagus. Lanjut. Qaqiqu baq Quqan qaliqna
minal muqni minal muqni maki kon koni kok mani kon maqi huruf qaf. Maqi. maki kon koni kok. Ya, bayang agak sedikit lagi tadi ketika di huruf qafnya di yang di kalimatnya tadi agak kurang sedikit keluar pantulannya. Jadi agak kurang ya mungkin jarak juga ya mungkin agak kurang kedengaran gitu. Lanjut Pak. Qafitu ba'uqan qaniqana minal muqni maqiqan qaniqa. Ya. Lanjut. Qati'u baqu Quqan qaniqana Qani maqiqan qaniqa. Ya, bagus. Bangunnya masih lagi keluarin sedikit lagi Pak. Minal muqni lanjut. Iya. Udah lumayan tapi agak kurang sedikit lagi keluar pantulannya. Ya lanjut. Maqi kon. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Lumayan. Lanjut Pak. Tapi bunyinya agak mendap gitu. Kayak suaranya di bawahnya hidung gitu. Jadi agak mendap gitu. Maqi kon. Iya. Iya. Ini habis itu Pak. Ini habis di ngajinya di sana juga. Enggak malu ya. Ya, begitu tadi kalau bunyi dari huruf qaf. Jadi ketika bunyinya huruf qaf, maka dikeluarkan melalui tempatnya, yaitu makhrajnya itu melalui dari lidah. Jadi bukan bunyinya di apa? Qaf, qaf, qaf. Misalnya ada bunyinya biasanya ada yang bacanya agak malas. Kopi, koki, kubak, bak, koki, kubak. Jadi agak mengalirnya ke bunyi huruf kaf, ke bunyi huruf kaf. Jadi seperti itu. Jadi bunyinya kalau misalnya huruf qaf harus dimatikan seperti huruf qaf juga. Jadi tidak boleh juga mematikannya seperti huruf kaf. Karena apa? Karena misalnya karena dia berdekatan, maka huruf
qaf sama huruf kaf, jadi dibunyikan mematikannya seperti huruf kaf. Itu tidak juga dibenarkan seperti itu. Jadi mematikannya sesuai juga dengan makhraj empatnya tadi. Kalau misalnya huruf yang qaf tadi, maka bunyinya bak, bunyinya di pangkal lidah seperti itu. Bagaimana? Lanjut. Sudah paham semua ya Pak ya? Baik. Sekali lagi kita coba lagi ya, biar lebih panas lagi. Ayo semuanya. Bismillah. Qafifu baq, qafifu baq, uqan qadiqna, uqan qadiqna, minal muqni maqiqan qadiqa, minal muqni maqiqan qadiqa. Ya. Kita lanjutkan atau mau dibaca ayatnya? Iya. Ya, dibaca. Contoh ayat mustaqim. Nah, Ya, contoh ayat aja. contoh ayatnya aja. Iya. Baik, di sini kan ada memang agak panjang ya contoh-contohnya. Kita ambil satu aja contohnya. Ini dibaca bersama atau bagaimana Pak? Bersama. Biasanya. Bersama bisa. Biasa bersama. Iya. Baik. Nanti setelah saya baca diikuti seperti itu. Iya. Baik. Bismillah. Ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha. Panjang. Iya. Yang ada huruf qafnya. Itu juga begitu tadi. Yang ada huruf qafnya saja. Yang ada huruf qafnya aja. Yang ada huruf qafnya aja. Oh berarti kita ambil yang qafnya aja seperti itu. Iya. Baik. Dilihat Pak, nanti di agak di pertengahan dia. Bismillah. Wala qaumuka. 1, 2, 3. Wala qaumuka, Wala qaumuka. wala qaumuka, Min qabli. min qabli, Min qabli. min qabli, Innal 'aqibata lil muttaqin. Terus saya bantu aja, saya bantu. 1, 2, 3. Innal. Apa tadi? Itu ayat. Lupa. Hah? Lupa. Silakan dibuka. Itu masih di dalam bukunya masih ada. Enggak ada. Enggak ada Nggak ada situ ya, Pak? bukunya, nggak ada bukunya. Oh, mohon maaf. Coba. Innal 'aqibata. 1, 2, 3. innal aqibata, Innal 'aqibata. innal aqibata. Nah, ketika huruf ainnya tetap juga di tempat makhrajnya ya, karena kemarin kita sudah belajar ya sama Ustaz Rijal di makhrajul huruf ain. Ain itu dia di pertengahan mana Pak? Tenggorokan. Pertengahan tenggorokan. Ya, baik. Ikutin lagi. Falaula ulqiya. Falaula ulqiya, Muqaddarin. muqtaridin, Baik. Kemudian falamma asafuna taqamna. Baik. Asafuna qamna. Asafunan qamna. Asafuna taqamna. Asafunan taqamna. Baik. Fa'arraqna. Fa'arraqna. Ini agak pantulannya ada nih. Fa'arraqna. Fa'arraqna. Nah, jadi jangan salah dipantulinnya. Di sini ada huruf rin. Nah, biasanya di huruf rin itu juga ada seperti pantulan di pantulan tersendiri. Jadi seperti itu. Jadi ghairil maghdubi itu juga bisa seperti huruf jadi seperti huruf qaf. Padahal di situ sebenarnya huruf rin. Ghairil maghdubi. Nah, seperti jadi ada pantulan. Hati-hati. Nah, ini sebagai ingatan doang. Ya, hati-hati di situ menjadi pantulan. Sebenarnya huruf
do itu dia tidak ada pantulan dari qalqalah. Dia tidak termasuk daripada huruf qalqalah. Ini sering juga terjadi di pembacaan ketika huruf do sukun atau huruf dot yang mati seperti itu. Lanjut ke bagian nomor 2. Nah, tadi saya bilang dia masih berteman. Huruf qaf sama huruf kaf itu dia bertemanan. Namanya kalau misalnya dilihat di bawah itu ada bacanya dua huruf tersebut antara huruf qaf dan huruf kaf lazimnya disebut dengan huruf lahawiyah. Artinya huruf lahawiyah itu huruf sebangsa. Maka saya bilang tadi ketika setelah keluar huruf qaf, setelah huruf qaf itu didorong sedikit, setelah huruf qaf itu keluar huruf kaf. Nah seperti itu. Jadi kita baca dikit. Pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu keluar huruf kaf. Kaf. Ayo coba kita bacakan bersama seperti ada harokatnya. Yang enak ada harokat fathah. Fathah. Coba. Ka. 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 Sekarang tidak ada harokatnya. Kaf. 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 Dia bunyinya ka. Ka. Dia di bagian lidah juga, ya, pangkal lidah agak sedikit setelah huruf qaf tadi agak ke tengah sedikit, maka di situ kan ada di bagian tengah. Nah, agak ke tengah sedikit dari bagian huruf qaf tadi, maka keluar huruf ka. Jadi seperti itu. Coba kita coba dulu ya Pak ya. Coba dulu ya. Yang kakiku. Ya, baik. Ikutin bareng-bareng. Kakiku bak. Kakiku bak. Kakiku bak. Kakiku bak. Ya. Kukan kanikakna. Kukan kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Makikan kanika. Makikan kanika. Ya, kita ulangin lagi. Kalau sekali saya rasa belum terlalu ini ya, belum menyimpan. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukan kanikakna. Kukan kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Makikan kanika. Makikan kanika. Sekali lagi biar afdal. Coba. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukan kanikakna. Kukan kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Makikan kanika. Makikan kanika. Ya, coba. Kakiku bak. Kukan kanikakna. Minal mukni. Makikan kanika. Ya, lanjut Pak. Alhamdulillah. Kaki kubak. Nah, kalau itu terlalu kayak huruf qaf bunyinya. Ya, terlalu miring kayak huruf qaf. Agak ini majuin ka. Ka. Kaki kubak. Bak. 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 Nah, lidah agak ke langit-langit. Bak. 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 Jadi lidahnya bukan agak di pangkal, tapi agak setelah maju sedikit di bagian langit-langitnya. Ya, udah mulai masuk ke agak tengah-tengahnya. Bak. 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 Ka. 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 K biasa kaki. Ka. Ya, coba satu dua tiga. Kaki kubak. Agak sedikit keluar. Bak. 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 Kaki kubak. Ah, itu terlalu terlalu ke kop dan Kaki kubak. bak. Bak. Kukan kanikakna. Minal mukni. Maki
Pak? Ya. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Lanjut Pak. Kakiku kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Lanjut. Kakiku bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, kalau ini agak sedikit seperti bak itu bukan seperti dibuat-buat, tapi ketika dia dilepas itu otomatis dia akan seperti bunyi sendirinya. Ketika bak. Seperti sama seperti bilangnya huruf jim ya, jim bad. Dia otomatis dia atau keluarnya seperti sendiri, tidak dibecek-becekin. Kalau misalnya dia makhrajul huruf jim kan, kalau dia mati dia kan sebenarnya adalah kol-kolah, tapi tidak juga di kol-kolahnya dibuat-buat seperti bad. Nah itu kan seperti terlalu sekali ditambah-tambahkan seperti itu. Jadi dia otomatis secara sendirinya dia keluar dengan sendirinya. Ya lanjut Pak. Kakiku bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Lanjut. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Lanjut. Kakiku bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Makikan kanika. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, lanjut Pak. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Lanjut Pak. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Nah, yang makinya seperti huruf qaf. Bunyinya masih kedengaran seperti huruf qaf. Maki ki biasa. Makikan kanika. Ya. Lanjut. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya. Kakiku Jangan terburu-buru Pak. Ini aja. Letak aja di huruf K-nya. Kakiku. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Iya. Agak di ini aja sedikit lagi di slow motionnya. Jadi agak di pelan lagi. Tadi Pak. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Iya. Kakiku bakukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Iya. Kakiku
kanikatna minal mukni makikan kanika. Di huruf kaf yang harokat kasronya agak sedikit miring seperti huruf qaf, ya Pak. Berarti agak sedikit lagi dipoles seperti ki. Jadi jika bunyinya agak dipangkal, agak terlalu dipangkal kali seperti ki. Kalau di bawahnya ke pangkal jadi seperti huruf qaf jadinya ki. Jadi ki biasa ada ki gitu. Itu untuk harokat yang harokatnya kasroh jadi ki. Ya coba dulu. Yang coba dilihat bukunya ada bacanya kan? Ayo coba. Jangan malu, ayo kita belajar. Ya mulai dulu yang sini. Ayo siapa namanya mulai? Nah bagus. Ya coba lagi lanjut yang sebelahnya. Ya bisa kita bisa belum. Kalau belum nanti sambil di berjalan ulang itu aja dari zikirnya. Kaki kubak, ya kakiku jadi kayak bapak itu tadi. Ayo coba kita baca ayatnya, diikutin. Kita ulangin dulu berbareng-bareng, habis itu baru masuk ayatnya. Baik, ikutin. Kaki kubak, bukan kanikakna, minal mukni, makikan kanika. Ya, di huruf kaf yang harokat kasroh tadi, makanya situ saya tekankan. Dia bukan seperti bunyinya jadi huruf qaf, jadi yang harokat kasroh. Jadi makikan kanika. Seperti itu ya Pak ya. Coba kita ikutin bersama. Falamma kasafna. Di mimnya agak ditahan aja. Mim falamma kasafna. Agak ditahan lagi sedikit lagi. Falamma kasafna. Karena di huruf mim yang bertasydid itu harus ditekan, apa kan harus ditahan gundah. Itu namanya huruf gundah. Ya. Kemudian lanjut. Idza hum yankusun. Ya, sekali lagi. Idza hum yankusun. Ya. Betul lagi. Alaiha yattaqiun. Itu ki yang tadi ya. Baik, sekali lagi. Zikrir Rahman. Ketika dimannya itu harus ditahan dulu, tidak boleh dimatikan langsung seperti mati tak seperti itu. Jadi Rahman ada man agak datar dikit matinya. Tidak boleh Zikrir Rahman, tidak boleh matinya seperti itu. Jadi ketika nun misalnya pertemukan seperti itu nanti mengakhirkan ayat atau berhenti tidak boleh dimatikan secara tok, nah itu secara matinya tak itu seperti itu ya. Jadi matinya harus dilandai. Lanjut. Sudah habis ya? Ya, diulangi lagi. Zikrir Rahman.
Bidzikrir Rahman. Ya. Kaki kubak, Kaki kubak, kukan kanikakna, bukan kanikakna, minal mukni, minal mukni, makikan kanika, makikan kanika, malika huruf qaf, qati kubak, kopi kubak, kukan kanikakna, bukan kanikakna, minal mukni, minal mukni, makikan kanika. makikan kanika. Bagaimana Pak? Rasakan perbedaan antara huruf qaf sama huruf kaf? Sudah ada perbedaannya? Sudah ya. Jadi antara huruf kaf sama huruf qaf tadi ya dia beda. Jadi tidak sama tempatnya. Walaupun misalnya dia ada tadi saya bacakan dia merupakan huruf sebangsa. Namanya huruf lahawiyah. Nah, huruf lahawiyah itu lahawiyah. Lahawiyah itu artinya huruf yang sebangsa. Tapi sebangsa pun dia tidak boleh disamakan dia. Tapi karena ada sedikit perbedaan, itu namanya tempat makharijul hurufnya. Seperti itu. Ada mau ditanyakan? Tanya Pak, silakan. Ayo, yang mau bertanya ada? Itu Ustaz, untuk Ya. kaf kan kadang-kadang itu sebenarnya nggak boleh mantul ya. Misalnya mati itu kan kadang Baik. ya untuk huruf kaf Ya. itu ketika mati kadang-kadang saya dengar itu ada pantulan sedikit itu. Nah, itu seperti pantulan yang dibuat tadi. Maka seperti saya bilang tadi, jadi sebenarnya huruf kaf itu dia kalau dilepasin secara sendiri dia bunyi aja. Dik Rahman. Ya, tidak boleh kan? Zik. Itu terlalu dinampakkan seperti membuat seperti itu. Jadi huruf kaf itu memang dia ada seperti desisnya. Agak seperti ada seperti itu tadi. Nah, itu posisi huruf kaf ketika dia mati ataupun misalnya ketika menyebutkan huruf kaf. Bagaimana Pak? Cukup Ustaz. Silakan yang lain. Ada lagi? Cukup. Yes. Atau mau lanjut lagi? Lanjut lagi ya. Baik, yang ketiga yaitu tengah-tengah lidah. Tadi di pangkal, bagian pangkal, sekarang ada bagian tengah lidah. Tengah lidah yaitu hurufnya ada 3. Jim, shin, sama ya. Nah, sedikit kalau misalnya ini, kalau perbedaan, kalau lihat di bagian bawah itu ada gambarnya, ya, ada gambarnya, ada di sini Pak. Oh, mohon maaf gak ada ya. Kalau di bukunya ada, ya, ada perbedaan sedikit dari posisinya. Kalau dari huruf jim itu lidah itu menempel, agak menempel, memang kelihatan menempelnya ke bagian langit-langit atas. Menempel. Jim. Ya, semuanya jim. Jadi jubat. Jujan jani jatna. Minal mujni. Majijan jani Itu huruf jim. Nah, kemudian huruf shin. Ya, kalau kita belajar dulu di kampung itu, kalau gurunya bilang kayak musim ayam katanya. Jadi beda sama bunyi huruf sin sama sin satu lagi, ada satu lagi sin, ada sin, ada shin, ada son. Nah, itu beda. Semuanya ada beda-beda tempatnya juga seperti itu. Kalau yang ini tadi yang shin, ya, makhrajul hurufnya dia masih di tengah-tengah lidah dengan langit-langit, tapi sudah mulai memisah dikit dari langit-langitnya. Jadi dia tidak menempel seperti huruf jim tadi. Jadi tidak usah pun ditempel ke atas, dia bunyinya shin. Ayo semuanya. Shashi subas. Su san shani sasna.
Syushan shanishashna minal musni minal musni masyisan syanisa. Mashishan shanisha. Jadi bunyi huruf sya ini, huruf shin, dia tidak boleh terlalu ditempelin ke atasnya. Kalau lihat di sini dia udah mulai agak terpisah. Walaupun di sini tempatnya dipangkas di tengah-tengah lidah dengan bertemunya dengan langit angin, nah itu nama posisinya, tempatnya. Walaupun dia tidak secara ini langsung kita lihat dia tidak langsung lengket ke lidah atau lidah dengan langit angin, mulai terpisah. Kemudian ada lagi huruf yang ketiga, yaitu huruf ya. Huruf ya. Huruf ya ini dia tidak sama sekali nempel. Bahkan sudah mulai jauh lagi daripada huruf shin tadi. Dia udah jauh berpisahnya dari huruf jim. Jadi udah mulai ya. Ayo ikutin. Ya. 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 Coba bapak tempelin ke lidahnya ke atas, bisa nggak ibu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Seperti Ya. itu. Kalau nempel ke atas seperti agak kurang ini ya, kurang bunyinya, bahkan tidak sempurna yang dipisahkan. Jadi bunyi ya. 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 Ikutin. Ya yubai. Ya yubai. Yu yan yu yan yaina. Yu yan yaina. Minal muini. Minal muini. Mayi yan ya. Mayi yan ya. Jadi seperti itu tadi. Coba ikutin bersama. Jim. 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 Shin. 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 Ya. 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 Nah, itu perbedaan antara dari tiga huruf ini. Dia memang kalau yang di nomor 3 ini tadi kan disebutkan bagian tengah-tengah lidah. Nah, walaupun bagian tengah-tengah lidah, tapi dia tidak terlalu lengketnya ke atas. Mohon maaf. Sudah. Baik. Kita cukupkan sekian dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas bila kesalahan ataupun sikap yang kurang baik ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah dan rahmatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi